sih, terutama di sini kan kita mempersiapkan teman-teman semua untuk mengikuti KIM atau mungkin PKM di tahun depan. Nah, jadi harapannya di sini nanti kita bisa terus habis itu aku di sini juga masih banyak belajar dan juga masih banyak kurangnya. Jadi semisal nanti ada yang kurang dari apa yang aku paparkan, kalian boleh tanya aja ya. Oke, next. Oke, yang pertama tentang apa sih PKM itu? Mungkin sebenarnya teman-teman di sini udah pada tahu ya tentang PKM karena waktu awal dulu pasti udah pernah dijelasin juga sama Pak Catur atau mungkin teman-teman yang lainnya. Atau mungkin ini kan merupakan ajang yang bergengsi ya terutama di farmasi. Nah, tapi di sini aku mau mengulang kembali apa sih PKM itu. Jadi PKM adalah kepanjangan dari akronim dari program kreativitas mahasiswa, di mana ini merupakan program kompetensi yang cukup bergengsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau yang biasa kita kenal dengan Belmawa di bawah dari Ditjen Dikti Kemendikbudristek. Nah, PKM ini dirancang untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, berinovasi, berjejaring, dan menyelesaikan masalah nyata dengan pendekatan ilmiah ataupun non-ilmiah. Jadi, di sini PKM itu yang mungkin teman-teman tahu, terutama di farmasi itu kan kebanyakan RE ya. Nah, tapi sebenarnya PKM itu ada banyak banget loh. Dan ya mungkin di farmasi lebih terkenal RE karena memang rumpun kita adalah rumpun kesehatan yang mana memang cenderung berinovasi dalam hal-hal seperti itu. Oke, boleh next. Nah, sebenarnya PKM ini di mana sih posisinya dan sebenarnya sepenting apa? Jadi, PKM itu adalah salah satu tahapan terpenting untuk menuju ke PIMNAS. Nah, mungkin penasaran apa sih PIMNAS itu? Jadi PIMNAS itu merupakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di mana di situ nanti seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia itu akan berkumpul, terutama yang terpilih ya, untuk melakukan presentasi mengenai ide-ide yang sudah dia susun, kemudian segala bentuk hasil dari risetnya dia, segala bentuk dari penelitiannya dia itu akan ditunjukkan di sini. Nah, di sini selain itu juga ada pameran poster yang menunjukkan bahwasanya seperti apa sih rangkuman dari kegiatan mereka selama melakukan PKM itu. Dan di sini juga ada sesi bertemu dengan para eh, investor, kemudian juga mungkin dari balai penelitian dan sebagainya. Nah, di sini adalah sebuah tempat di mana teman-teman itu bisa melihat bagaimana sih dunia itu, bagaimana sih Indonesia ini membiayai riset-riset, kemudian juga penelitian seperti apa yang sedang digadang-gadang atau mungkin yang menjadi fokus kita seperti apa itu paling banyak dipertemukan di PIMNAS. Kemudian PKM ini panduannya itu berbeda ya tiap tahun. Jadi teman-teman mungkin bisa update tentang seperti apa sih panduannya di itu web yang aku ada sertakan di situ. Mungkin nanti teman-teman panitia bisa minta tolong share PPT-nya ini ya, biar nanti bisa diakses sama teman-teman di https://simbalmawa.kemdikbud.go.id itu. Kemudian next. Nah, ini yang menurutku penting sih, karena tren PKM ini semakin tahun itu cenderung naik, tapi yang diterima itu cenderung semakin turun. Di beberapa tahun sebelumnya, itu kita tahu bahwa yang diterima PKM itu masih sekitar 8.000 sekian proposal. Tapi di tahun 2025 ini, proposal yang diterima untuk didanai itu hanya sekitar 1.590. Yang mana tingkat kelolosannya itu hanya sekitar 3%. Wah, tentu ini kan angka yang cukup kecil ya jika dibandingkan dengan jumlah proposal yang masuk dan juga istilahnya PKM ini semakin tahun itu semakin bergengsi lah. Tapi dan juga menarik banyak atensi dari teman-teman semua. Tapi yang diterima itu semakin sedikit. Nah, maka dari itu penting untuk kita tahu seperti apa sih yang sebenarnya diperlukan atau yang diterima oleh simbol mawa seperti itu. Kemudian untuk topik-topik yang cukup tren atau yang paling banyak sering muncul itu yang pertama tentang sustainability, di mana untuk mewujudkan SDGs 2030 itu yang paling banyak. Jadi teman-teman aku harapannya dalam nanti teman-teman ngikutin KIM atau mungkin nanti ada apa ya kalau di farmasi itu
PKM Award kalau nggak salah atau apa itu aku lupa namanya. Itu nanti harapannya yang paling penting adalah mengaitkan seluruh hal yang kalian lakukan atau yang akan kalian risetkan itu dengan SDGs itu tadi. Kemudian kalau di farmasi itu tentu berkaitan dengan kesehatan dan teknologi digital. Kemudian green pharmacy ini juga cukup penting dan juga sedang digadang-gadang. Dan inovatif. Bentar ini kok PPT agak berantakan ya. Ya dan mungkin kalau misal ada yang perlu aku revisi atau betulin nanti aku coba kirimin lagi. Oke, next. Nah, selanjutnya PKM itu sendiri itu dibagi menjadi dua garis besar. Yang pertama skema pendanaan, yang dua skema insentif. Next. Untuk skema pendanaan itu ada 8 bidang. Jadi apa sih bedanya sebenarnya? Kalau yang pendanaan itu, proposal yang lolos akan mendapat pendanaan langsung dari Kemendikbudristek. Nah, itu 8 bidang ada RE, RSH, K, PM, PI, KC, KI, dan VGK. Nah, di sini aku ada highlight yang PKM RE sama PM. Karena menurutku dua jenis ini yang impactful buat teman-teman. Karena kita nggak memungkiri teman-teman di sini pasti udah tahu dong kalau ikut dan lolos pendanaan PKM RE adalah bebas skripsi dan itu yang mungkin dikejar oleh sebagian dari teman-teman. Nah, maka dari itu banyak yang berfokus di situ. Kemudian kalau PM itu bisa dikonversi ke KKN. Jadi hanya dua itu ya, yang di farmasi itu yang diperkenankan untuk konversi. Untuk yang lainnya tergantung dengan kebijakan yang ada. Tapi biasanya tuh sampai sekarang masih belum diperbolehkan meskipun dari SK Rektornya sendiri mensyaratkan bahwasanya sebenarnya seluruh dari ke-8 bidang ini seharusnya bisa dikonversi ke skripsi. Tapi tergantung kebijakan di masing-masing fakultas seperti itu. Nah, di farmasi sendiri itu RE saja yang bisa dikonversi ke ini skripsi, sedangkan yang lainnya tidak bisa. Sedangkan PM itu bisa dikonversi ke KKN. Tujuannya itu dapat melahirkan karya nyata mahasiswa berupa riset, inovasi, produk, pengabdian, bisnis, dan teknologi. Jadi, ibaratnya adalah di sini Indonesia juga mengejar riset-riset yang sekiranya bisa dihasilkan dari teman-teman semua untuk bisa bersaing di kancah internasional. Dan juga harapannya semakin banyak riset dan publikasi itu eh, apa ya bisa membuat banyak sekali literatur yang bisa diterapkan di Indonesia. Karena sebenarnya kita tahu sendiri meskipun banyak sekali literatur dari internasional, kita tetap perlu yang skala nasional untuk mencari bagaimana sih data demografi yang ada di sekitar kita. Next. Kemudian insentif. Nah, insentif ini tidak mendapatkan pendanaan awal, tapi jika lolos bisa mendapatkan insentif atau biasanya digunakan untuk publikasi. Jadi yang pertama adalah gagasan futuristik tertulis dan yang kedua adalah PKM AI atau artikel ilmiah. Jadi sebenarnya kalau ini biasanya kalau PKM yang pendanaan itu bisa sampai dapat 10 juta, tapi aku kurang tahu ya sekarang dapat berapa. Sedangkan kalau yang GFT dan AI pada tahun 2024 itu dapat sekitar 2,5 juta. Nah, untuk publikasi itu memang mahal ya teman-teman, terutama untuk kalau mau apa ya, grade-nya itu semakin tinggi karena ada pembiayaan-pembiayaan tertentu yang diperlukan. Nah, sedangkan untuk tujuannya di sini adalah melatih mahasiswa menulis gagasan, opini atau karya ilmiah tanpa harus membuat produk fisik. Jadi ibaratnya di sini adalah riset tapi melalui literatur saja seperti itu. Next. Nah, selanjutnya menentukan jenis PKM. Jadi kadang mungkin di sini teman-teman minatnya untuk yang pertama kali tidak selalu di riset, bisa jadi di pengabdian, bisa jadi di kewirausahaan, ataupun bisa jadi yang di lainnya. Nah, maka dari itu kalian harus menentukan kalian itu minatnya di mana. Kalau misal mau di RE atau riset eksakta, itu bisa untuk kalian yang suka riset atau pengen merasakan gimana sih kerjanya di lab atau pengen merasakan mungkin teman-teman maba gimana sih caranya biar kita itu di lab itu seperti apa, terus habis itu pengen merasakan suasananya seperti apa. Jadi itu teman-teman bisa coba RE. Atau kalau kalian masih belum berani untuk sendiri, itu bisa ajak kakak tingkat atau mungkin berkolaborasi maksudnya dengan kakak tingkat ataupun mungkin dari teman-teman yang lainnya. Kalau lab Farvis gimana ya? Seru sih.
Seru, semua lab di farmasi seru kok. Kemudian kalau teman-teman suka terjun ke masyarakat atau pengen tahu belajar bersama komunitas yang ada, itu bisa mengambil PKM PM atau pengabdian masyarakat di mana di sini tuh nanti ibaratnya kalian tuh simulasi KKN tapi didanai karena KKN itu sebenarnya nggak dapat pendanaan dari UNER itu ada, tapi hanya menutupi apa ya sedikit. Nah, sedangkan kalau PM ini kalian bakal dapat pendanaan dari Belmawa itu tadi, yang tentunya ini bakal impactful banget buat kalian karena ya yang pertama kalian bekerja dengan orang-orang yang memang cocok dengan kalian, kemudian mendapatkan pendanaan langsung. Jadi worth it sih kalau menurutku. Dan nggak terlalu selama KKN. Kalau KKN kan 1 bulan full, sedangkan kalau pengabdian masyarakat ini mungkin kalian dalam 1 minggu itu cuma sekali atau berapa kali itu bisa. Tapi kalian harus menentukan tema yang cocok di situ apa, karena kan tiap-tiap daerah itu memiliki keunggulannya masing-masing, seperti itu. Dan meskipun kalian merasa hal itu diunggulkan, tapi kalau misal dari pihak Belmawanya itu belum, apa ya namanya, belum menerima ide kalian, itu bisa jadi ya belum lolos untuk proposal. Jadi sebenarnya cukup tricky juga sih untuk pengabdian masyarakat ini. Kemudian yang terakhir, maksudnya ini adalah 3 tipe PKM yang paling sering di teman-teman farmasi ya. Yang pertama riset, kemudian pengabdian masyarakat, dan yang terakhir kewirausahaan. Nah, kalau kewirausahaan ini cocok buat tim yang punya jiwa wirausaha dan berbisnis. Sebenarnya kalau kewirausahaan ini, selain kalian dapat pendanaan, kalian bisa juga sambil cari dana. Karena di kewirausahaan itu ada yang namanya kalian itu menentukan pembiayaan-pembiayaan seperti itu. Kemudian kalian juga mencoba untuk memasarkan, kalian harus mulai mencoba mencari mitra dan lain-lain. Nah, jadi ibaratnya kalau kalian ingin mulai berwirausaha, ikutlah PKMK karena di situ kalian ibaratnya dikasih modal awal, kemudian kalian akan dituntut untuk mencari mitra sesuai dengan persyaratan yang ada di PKMK, dan kalian nanti setelah PKMK pun masih bisa meneruskan hal tersebut. Jadi ya semua jenis PKM itu bermanfaat tergantung dari apa yang kalian inginkan. Nah, ini kan mungkin untuk teman-teman angkatan 25 masih lama ya. Mungkin selama 3 tahun nanti di farmasi, tahun pertama bisa ikut kewirausahaan, kedua bisa ikut pengabdian masyarakat, dan berikutnya bisa ikut RE. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian coba semua. Kemudian untuk tips strategis. Jadi di PKM ini tiap tahunnya atau tiap buka seleksi itu hanya bisa 1 jenis PKM per tim dan juga tidak bisa mengirimkan lebih dari 1 judul. Sebenarnya di tahun 2023 itu bisa. Jadi kalian misal PKM mengirimkan 2 judul itu bisa. Dengan syarat ketuanya beda ya, tidak boleh ketua yang mana itu bisa. Tapi di tahun 2024 atau lain-lain tahun itu cuma bisa satu. Jadi satu orang 1 jenis PKM dan 1 judul. Jadi benar-benar kalau udah setim itu ya udah nggak bisa nambah lagi judul kayak gitu. Kemudian pilih bidang yang paling sesuai dengan kekuatan tim. Itu tadi yang sudah aku sebutin, jangan asal ikut tren. Jadi mungkin teman-teman di sini ngerasa FOMO dengan RE, tapi sebenarnya kalian punya idenya itu untuk pengabdian masyarakat. Ya nggak apa-apa, kalian coba dulu yang pengabdian masyarakat. Misal pun nanti RE, kalian bisa mulai riset-riset dulu seperti itu. Kemudian perhatikan peluang menuju untuk timnas. Beberapa bidang lebih sering tembus seperti RE. Nah, ini kembali lagi. Jadi waktu timnas kemarin itu, mungkin untuk pengabdian masyarakat itu hanya ada 3 kelas. Jadi ketika timnas itu ibaratnya tiap-tiap jenis PKM itu nanti akan dilombakan dengan yang jenisnya. Nah, tapi itu dibagi di beberapa kelas, teman-teman. Jadi misal pengabdian masyarakat itu mungkin yang lolos ada sekitar 90 orang, 90 tim. Nah, itu nanti dibagi 30 tim di tiap-tiap kelas, yang mana nanti mereka akan menyampaikan apa yang sudah mereka teliti itu di tiap-tiap kelas itu tadi, dan juga untuk juaranya juga diambil di tiap-tiap kelas. Jadi sebagai contoh di pengabdian masyarakat itu kan tadi ada 3 kelas, maka bisa ada maka akan ada 3 medali emas, 3 medali perak, dan juga 3 medali perunggu. Nah, untuk RE sendiri di tahun 2024 itu ada 6 kelas ya. Jadi ada 6 medali emas untuk RE dan selanjutnya. Jadi semakin besar lah peluang kalian untuk bisa maju timnas kalau kalian mengambil RE.
pada saat itu. Untuk sekarang belum tahu ya, karena memang apa namanya, kebijakannya itu selalu berubah di tiap tahunnya. Selanjutnya, menentukan dosen pembimbing dan diskusi. Jadi, dosen pembimbing ini penting ya. Setelah kalian menentukan mau mengambil jenis PKM apa, kemudian juga mau mengambil topik apa, itu bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing agar ide itu bisa lebih matang. Karena jujur di sini peran dosen pembimbing itu sangat penting. Next. Oke, ini kita masuk ke pemilihan topik atau judul yang sesuai dengan topik atau isu terkini. Oh my god, ini agak gandeng-gandeng ya. Oke, yang pertama, pilihlah isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan atau sedang menjadi fokus isu nasional atau internasional. Jadi ini kalau saranku perbanyak baca publikasi dari WHO, Kemenkes, dan lain-lain, sekiranya apa yang sedang menjadi isu nasional. Kemudian itu bisa kalian angkat dengan perbanyak juga studi literatur, mungkin dari jurnal-jurnal ataupun dari publikasi-publikasi yang sudah ada sebelumnya, itu tentang seperti apa sih sekiranya isu-isu itu bisa diangkat. Sebagai contoh, beberapa waktu terakhir ini tentang resistensi antibiotik atau juga modifikasi sistem penghantaran obat, kemudian sustainable farmasi, kemudian AI dan yang lainnya. Kemudian buat judul seringkas, sejelas dan mengandung kunci utama. Menarik perhatian reviewer dan hindari judul yang terlalu umum atau abstrak. Nah, di sini kan ada menarik perhatian reviewer. Menarik di sini bukan berarti kalian seperti promosi ya, karena di sini adalah suatu karya ilmiah. Jadi menarik itu dalam artian kalian membuat judul kalian itu ibaratnya menjual. Maksudnya menjual adalah jangan sampai judul yang kalian bawakan itu sudah pernah menjadi riset sebelumnya, karena itu adalah hal yang penting. Belum tentu juga ada sebuah kasus. Jadi ini aku sambil cerita ya. Ada sebuah kasus. Jadi kelompok ini tuh sebenarnya sudah lolos PKM. Tapi ternyata ada penelitian yang sama yang sebelumnya itu sudah pernah ada. Hanya saja mungkin ada perbedaan kata atau apa. Nah, seperti itu tuh yang tidak boleh ya, teman-teman. Jadi pastikan judul yang kalian angkat itu memang belum pernah dibawakan atau belum pernah diangkat sebelumnya. Pastikan juga itu merupakan penelitian yang terbaru. Jadi, tunjukkan hal tersebut untuk menarik perhatian reviewer itu tadi. Kemudian, gunakan kata kerja aktif seperti pengembangan apa, optimalisasi apa, inovasi apa, atau formulasi apa. Nah, bisa juga dengan cara ini, subjeknya dulu, terus habis itu metodenya apa, kemudian luarannya apa. Sebagai contoh, ini inovasi gel antibakteri berbasis ekstrak daun sirih dengan teknologi Neosom sebagai upaya pencegahan jerawat. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi, eh, dan hindari ini singkatan. Jadi, jangan sampai ada singkatan di judul kalian. Jadi sebagai contoh seperti ini atau mungkin juga bisa formulasi gel antibakteri berbasis ekstrak daun sirih dengan teknologi Neosom sebagai upaya pencegahan jerawat. Kalau dulu punya aku adalah formulasi self nano emulsifying drug delivery system dari ekstrak biji jinten hitam dan ekstrak daun jambu biji. Lah, dari situ kalian bisa modifikasi-modifikasi lah apa yang mau kalian angkat, mau dari apa, seperti itu. Nggak harus bahan alam ya teman-teman. Jadi ini cuma apa ya, sebagai contoh aja, bisa juga kalian mengambil dari sintesis bahan kimia atau apa itu bisa. Nggak harus selalu dari ekstrak, nggak harus selalu dari bahan alam kayak gitu. Dan kalau semisal kalian nggak mau modifikasi sistem pengantaran juga nggak apa-apa, itu tergantung dari kalian. Ini cuma sebagai contoh aja. Karena takutnya nanti kalau misal ada contoh seperti ini, nanti teman-teman semua serentak pakai ekstrak, serentak pakai sistem penghantaran, enggak kok. Jadi itu bisa disesuaikan saja sekiranya apa yang menjadi poin penting dan yang lainnya. Aku punya ini sih, sebuah tips. Aku juga dapat dari teman-teman yang ikut PKM dan lolos pendanaan juga di tahun ini. Jadi untuk mengambil judul itu, kalian bisa sambil lihat-lihat skripsi cutting. Karena kan ya yang ibaratnya paling dekat dengan kita dan keilmuan kita itu adalah teman-teman yang skripsi ya. Dari situ nanti kalian bisa lihat apa sih yang sekiranya cocok dengan topik kita. Pasti kan juga ada. Nanti kalian bisa modifikasi dari situ.
nggak yang sama plek ketiplek, tapi kalian bisa lihat modifikasi dari judul itu. Karena kan dari situ para dosen juga udah ini ya, ibaratnya dia tuh udah lolos screening lah sebelumnya. Nah, tentu dari situ kalian bisa mengambil contoh-contoh yang ada. Iya, di RBC lantai 3 guys. Di situ ada. Tahu RBC kan? Ya, di situ. Atau mungkin di perpustakaan di kampus C ada, di kampus B juga ada. Kalian bisa cari sebanyak mungkin dan manfaatkan kesempatan yang ada selama kalian kuliah di farmasi. Karena jujur, kuliah di farmasi itu sangat jos. Oke, next. Oke, selanjutnya tentang latar belakang. Ini aku baru ngeh kalau tadi itu kita fokusnya di judul. Jadi jujur ini aku hampir membahas seluruh isi dari PKM itu tadi, Mas, PKM. Jadi nanti kalau kalian mau fokus di judul atau apapun, bisalah nanti kalian diskusi aja di sesi tanya jawab. Nanti aku bakal luangin sekitar 20 menitan. Oke. Selanjutnya ada latar belakang proposal. Nah, latar belakang ini fungsinya adalah memperkuat isi proposal. Jadi, sebenarnya inti dari proposal itu adalah di latar belakang. Jadi, sebagus apa sih sebenarnya penelitian ini akan kalian bawa? Tapi kalau misal latar belakangnya kurang menjual atau latar belakang ini kurang kuat, itu menjadi hal yang menjadi apakah sekiranya memang baik untuk didanai atau tidak. Jadi kekuatan dari proposal kalian ini ada di latar belakang. Jadi fungsinya adalah menggambarkan masalah aktual yang sedang terjadi di masyarakat ataupun di ilmu pengetahuan saat ini. Urgensi dari penelitian kalian, jadi jelaskan kenapa topik ini penting, relevan, dan butuh solusi, dan menjadi jembatan dari isu besar yang menjadi fokus riset hingga tujuan PKM itu sendiri. Jadi ibaratnya inti dari proposal itu ada di latar belakang. Strukturnya ini yang biasanya aku gunakan ya, baik itu di PKM ataupun esai-esai yang pernah aku kerjakan. Jadi yang pertama adalah menunjukkan data berupa fakta umum, baik itu dalam skala global ataupun nasional. Nah, jadi sebenarnya latar belakang yang baik itu adalah latar belakang yang nggak hanya berupa opini, tapi memang yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi tunjukkan angka itu seperti apa, kemudian juga peningkatan itu seperti apa atau penurunan seperti apa itu tunjukkan. Nah, biasanya data-data ini bisa diambil di WHO, Kemenkes, ataupun yang lainnya. Biasanya melakukan analisis kalau di Indonesia itu di BPS atau Badan Pusat Statistik. Ya, itu. Sedangkan kalau tentang kesehatan itu yang paling umum di WHO. Kemudian kaitkan juga dengan konteks nasional ataupun regional yang menjadi fokus sasaran riset kalian. Ini kalau misal yang nomor satu itu sudah terpenuhi, maka dikaitkan juga dengan fokus sasaran riset kalian. Kemudian yang berikutnya adalah kesenjangan pengetahuan atau teknologi atau gap analysis. Jadi dari hasil yang kalian temukan tadi itu dilihat sebenarnya apa sih yang menjadi celah, apa sih yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itu bisa kalian jelaskan di poin ketiga. Kemudian cari riset atau temuan sebelumnya. Nah, kalau sudah ada riset atau temuan sebelumnya, pasti di sana ada yang namanya saran dari peneliti. Nah, dilihat di situ apa yang masih kurang, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu kita teliti selanjutnya. Dari situlah nanti kita akan tahu solusi seperti apa yang akan kita tawarkan dan kaitkan juga dengan sasaran tujuan SDGs. Jadi, 6 poin utama ini yang biasanya aku jadikan acuan untuk membuat latar belakang seperti itu. Dan biasanya dari para reviewer juga bakal ditanyain di 6 poin ini. Oke, next. Selanjutnya ini, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat latar belakang. Yang pertama, gunakan data kuantitatif terbaru. Kalau bisa kita menggunakan data berupa angka. Jangan sampai kita memperbanyak opini, seperti itu. Kemudian jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele, karena mungkin seperti pengertian itu bisa di-cut, karena itu masuknya di tinjauan pustaka. Jadi fokuskan di 3-5 paragraf saja. Kemudian hindari klaim umum tanpa referensi atau berupa opini semata. Ini yang tadi udah aku sebutkan juga ya. Jadi kalau latar belakang itu pastikan setiap paragraf atau setiap kalimat yang kalian kutip itu sertakan referensinya. Jangan sampai tertinggal.
Kemudian gunakan referensi primer seperti data dari WHO, Kemenkes RI, ataupun jurnal internasional dan terakreditasi, seperti itu. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan dari riset. Mungkin teman-teman di sini kalau misal pas SMA udah pernah sempat ikut beberapa kegiatan karya ilmiah, udah tahu dari rumusan masalah dan tujuan ini. Tapi mungkin jika yang belum tahu, jadi rumusan masalah itu berupa pertanyaan ya teman-teman. Nah, biasanya itu berawalan apakah atau bagaimana. Tapi kalau saran dari aku, lebih baiknya adalah bagaimana. Karena dari bagaimana itu bisa dijabarkan secara lebih panjang. Sedangkan kalau apakah itu kan cenderung ya tidak seperti itu. Dan penjabarannya biasanya kurang spesifik. Kalau misal dibuat di kesimpulan. Karena rumusan masalah itu adalah suatu permasalahan yang perlu dijawab di kesimpulan nanti. Nah, ketika rumusan masalah kalian itu semakin detail, semakin fokus, semakin jelas, spesifik, serta dapat dijawab dengan penelitian kalian, itu yang menjadi poin plus juga. Dan biasanya yang ditanyakan reviewer itu, apakah rumusan masalah kalian itu memang sudah terjawab di riset yang sudah kalian lakukan. Kemudian yang terakhir adalah harus sesuai dengan topik, urgensi, dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya untuk tujuan riset, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umum ini adalah topik kalian itu benar-benar aplikatif untuk isu yang ada, jadi jabarkan secara umum. Kemudian untuk tujuan khusus itu adalah yang menjawab rumusan masalah. Kalau tadi rumusan masalahnya berupa bagaimana, maka tujuan khususnya ini adalah untuk mengetahui, untuk mendapatkan, dan untuk mengevaluasi ataupun yang lainnya. Next. Selanjutnya ada manfaat dan urgensi dari riset. Nah, manfaat riset ini ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis ini bisa seperti kontribusi pada pengembangan ilmu, data, teori, dan metode. Seperti memberikan model penelitian atau pendekatan yang baru, terus habis itu menjadi referensi, dan yang lainnya. Sedangkan untuk manfaat praktis ini, seperti memberikan solusi nyata, meningkatkan peluang implementasi, kemudian juga mendukung pencapaian SDGs. Sedangkan untuk urgensi riset ini ada di salah satu bagian dari PKM. Jadi urgensi riset itu kalau bisa kalian itu harus menjawab dari isu global ataupun nasional. Kemudian yang tidak kalah penting adalah relevan dengan SDGs 2030 dan potensi untuk bisa diimplementasikan di masyarakat ataupun di industri. Next. Nah, selanjutnya adalah temuan yang akan ditargetkan. Nah, nanti kalian apa sih output yang akan kalian hasilkan? Apakah prototipe produk baru, ataukah model riset yang baru, ataukah publikasi ilmiah? Tapi kalau publikasi ilmiah ini wajib ya teman-teman. Jadi, kenapa PKMRE itu bisa dikonversi ke skripsi? Karena memang salah satu luarannya adalah publikasi. Jadi, salah satu syarat kelulusan atau syarat skripsi adalah dipublikasi. Nah, di PKM ini kami juga melakukan publikasi yang mana disubmit ke jurnal-jurnal, entah itu jurnal nasional ataupun internasional. Next. Kemudian tinjauan pustaka. Tadi sempat aku singgung juga bahwasanya di latar belakang itu jangan sampai ada pengertian-pengertian karena pengertian-pengertian itu tadi masuk di tinjauan pustaka. Nah, gimana sih cara menyusun tinjauan pustaka itu tadi? Yang pertama adalah cari sumber primer dari jurnal yang bereputasi. Jadi jangan sampai kalian ngambil dari jurnal abal-abal atau yang kita nggak tahu itu sumbernya dari mana. Nah, pastikan kalian mengambilnya itu dari jurnal-jurnal bereputasi, entah itu dari Sinta ataupun entah itu yang terindeks Sinta ataupun Scopus. Atau bisa juga mencari di search engine PubMed, ScienceDirect, dan Google Scholar. Kemudian ringkas penelitian serupa. Jadi kalian lihat apa yang sudah diteliti, metodenya seperti apa, dan hasil yang ditemukan seperti apa. Kemudian identifikasi juga gap atau celah di mana yang belum diteliti atau kelemahan atau metode ataupun peluang inovasinya. Selanjutnya kaitkan langsung dengan topik PKM kalian. Mungkin tadi kalian udah dapat banyak kan datanya. Nah, tapi percuma data yang kalian dapat itu nggak ada kaitannya dengan topik PKM kalian. Jadi cari apa ya, dari data-data yang kalian dapatkan, apa sih yang relevan dengan topik kalian dan apa sih yang sebenarnya mau kalian highlight itu yang kalian masukkan di tinjauan pustaka.
Terus tipsnya, gunakan sumber terbaru. Kalau bisa, kurang dari sama dengan 5 tahun terakhir. Kemudian kutip dengan format sesuai panduan. Kalau aku dulu apa style, tapi kurang tahu kalau selanjutnya mungkin ada perubahan Harvard atau yang lainnya. Kemudian hindari terlalu banyak textbook. Lebih utamakan artikel atau jurnal penelitian yang sudah ada sebelumnya. Karena jurnal itu kan lebih cenderung di-update-nya itu cepat kan dibandingkan dengan textbook. Jadi usahakan pakai dari artikel jurnal seperti itu. Tapi tetap harus yang bereputasi dan terindeks Sinta ataupun Scopus itu tadi. Next. Next. Oke. Di sini ada beberapa kesalahan umum yang sering membuat proposal itu gagal untuk didanai. Yang pertama adalah judulnya terlalu umum atau klise. Jadi sebagai contoh, kalian mau mengangkat tentang anti-aging. Nah, terus kalian itu kayak ya udah cuma bikin inovasi apa untuk mengatasi anti-aging tanpa menjelaskan secara rinci kalian itu inovasinya itu mau seperti apa, kemudian mau spesifik di mana, itu jangan yang seperti itu, tapi buat yang benar-benar spesifik kalian itu mau menelitinya apa. Dan jangan sampai lebih dari ketentuan yang ada. Maksudnya jangan saking spesifiknya dengan batas 20 kata itu kalian lebih-lebihkan. Karena memang batas maksimal untuk judul PKM itu adalah 20 kata. Kemudian yang kedua adalah latar belakang tanpa data. Jadi hanya berupa opini, tidak ada angkanya, tidak ada bukti nyatanya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tuh ibaratnya kalian ngangkat tentang ini resistensi antibiotik. Terus kalian di latar belakang yang cuma mencantumkan seperti ini. Ini resistensi antibiotik sedang marak diperbincangkan karena kenaikannya yang cukup data, tanpa menyebutkan sumbernya dari mana, tanpa menyebutkan kalian mendapatkan informasi itu dari mana. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi tunjukkan resistensi antibiotik itu setinggi ini, ditunjukkan oleh angka ini yang diteliti didapat dari mana kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kalian hanya mengcopy paste jurnal tanpa adanya apa namanya? Diubah ataupun disesuaikan dengan isi dari jurnal atau isi dari proposal kalian. Jadi jangan sampai kalian hanya copy paste saja tapi tidak ada diubah-ubahnya atau tidak ada penyesuaiannya. Jadi ini ibaratnya kalian adalah plagiasi meskipun kalian hanya mengutip satu atau dua kalimat saja. Jadi pastikan kalian harus menyunting kembali, jangan sampai kalimatnya sama persis plek ketiplek, tapi kalian memang harus membacalah jurnal itu intinya seperti apa dan poin apa yang mau kalian ambil. Kemudian metode tidak visible, yaitu ibaratnya kalian itu punya inovasi yang sangat bagus, tapi terlalu berandai-andai. Nah, itu tidak baik. Jadi rancangan penelitian yang terlalu sulit itu juga tidak akan diterima, teman-teman. Karena ibaratnya kalian itu PKM itu hanya mendapatkan waktu sekitar 4 bulan dan misal kalian itu ingin melaksanakan segala jenis metode, kan kalau di farmasi itu yang paling sering itu dengan metode in vitro, in vivo, ex vivo, terus kalian ngelaksanain semuanya, belum lagi ditambah dengan ini formulasi dari sediaan kalian, terus habis itu belum lagi dari tanaman yang kalian gunakan, misal menggunakan kombinasi, kan itu cenderung lama, bahkan untuk orang skripsi pun masih terlalu lama. Maka dari itu, buatlah penelitian itu yang rasional. Jangan sampai kalian saking ngebetnya pengen lolos pendanaan, kalian bikin sesuatu yang terlalu berandai-andai. Jangan sampai seperti itu. Kemudian di proposal itu juga ada anggaran dana yang kalian butuhkan. Nah, untuk mencari sekiranya berapa dana yang kalian butuhkan itu, kalian bisa melakukan riset. Jadi biasanya itu kita tentukan dulu mau melakukan penelitian apa, kemudian metodenya seperti apa, cari bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan, kemudian lihat harganya. Nah, biasanya kalau lebih gampang itu aku lihat di marketplace yang ada di internet ya, jadi mungkin Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya.
itu sekiranya harganya berapa. Nah, atau mungkin bisa juga kalau di farmasi itu ada yang namanya sistem ganti di akhir. Jadi seberapa banyak barang yang kalian gunakan itu nanti baru dihitung di akhir seperti itu. Tapi untuk lebih mudahnya ya kalian cari lihat dulu aja di marketplace. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah luaran yang tidak jelas. Jadi tidak ada target yang pasti. Mau kalian apakan riset yang kalian gunakan, riset yang kalian lakukan. Apakah nanti akan menghasilkan produk, ataukah prototipe, ataukah artikel, ataukah apa, itu tidak jelas. Maka penting untuk menentukan seperti apa luaran yang akan kalian dapatkan atau kalian kerjakan. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya tim. Jadi PKM ini adalah suatu kerja tim, di mana untuk komposisinya itu 3 sampai 5 orang ya. Kurang dari itu tidak boleh, lebih dari itu juga tidak boleh. Nah, untuk susunannya ini yang paling umum ya. Yang pertama ada pemimpin, di mana bagiannya ada mengordinasi, membuat timeline, memastikan timeline itu berjalan dengan semestinya, komunikasi dengan dosen pembimbing, stakeholder ataupun yang lainnya itu dari pemimpin. Kemudian penulis. Nah, proposal ini kan ibaratnya barang yang krusial. Jadi harus ada satu orang yang bertanggung jawab di barang ini. Nah, proposal itu perlu ada pembenahan bahasa-bahasanya, kemudian aturan-aturannya itu juga harus disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah researcher. Nah, researcher ini yang biasanya berbagian mendalami metodologi. Nah, ini sebenarnya nggak dilakuin sendirian ya, tapi kayak dia itu yang bertanggung jawab. Jadi, misal apa ya? Istilahnya kayak dia itu diberi tanggung jawab untuk mencoba mencari, kemudian nanti didiskusikan dengan anggota timnya. Jadi ibaratnya kalau misal dia memiliki ide metodologi, kemudian didiskusikan. Nah, misal dari teman yang lain itu ada masukan ataupun ada yang namanya apa ya sih namanya saran yang lebih bagus itu juga nggak apa-apa. Tapi kayak ibaratnya dia itu yang mendalami metodologi seperti itu. Kemudian biasanya kan di metodologi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti dia itu yang mungkin bisa membagi tugas dari teman-temannya. Kemudian data analis. Nah, data analis ini nantinya yang bisa mengolah data, membuat tabel atau grafik, dan menyusun dari hasilnya. Karena tidak memungkiri bahwa penelitian di farmasi itu juga butuh seperti SPSS. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, nanti bakal diajari di semester berapa ya? Semester 5. Kemudian juga pakai Excel dan yang lainnya, banyak banget pokoknya. Itu nggak semua orang bisa, jadi nggak semua orang mahir. Jadi penting banget ada orang yang bisa untuk mengolah data tersebut. Selanjutnya ada desainer atau media. Mungkin untuk proposal, desainer atau media ini masih belum terlalu penting ya. Jadi mungkin bisa langsung masuk di researcher aja. Tapi untuk di pelaksanaan PKM itu tadi, desainer atau pembuat media ini, atau ibaratnya PDD itu adalah orang yang penting. Karena ketika kita melaksanakan PKM itu ada publikasi di IG, kemudian juga ada laporan-laporan yang butuh video, konten, dan lainnya, itu perlu disiapkan oleh dia, seperti itu. Kemudian untuk tipsnya pembagian tugas, mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya kalau tentang kerja kelompok biasanya. Jadi yang pertama sesuaikan peran dengan kalian atau strength dari masing-masing anggota dan terapkan prinsip kerja tim bukan kerja kelompok. Mungkin kalau teman-teman selama ini di kampus kerja kelompoknya adalah dibagi, maksudnya setelah mendapat bagian udah nggak peduli dengan gimana kinerja dari temannya yang lain atau nggak mau tahu tentang apa yang bukan menjadi tugas dia. Nah, di PKM ini jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian di sini adalah harus saling backup, saling mengoreksi, terus habis itu juga saling membantu. Jangan sampai kalian nggak peduli dengan apa yang menjadi bagian dari orang lain. Tapi dengan seperti itu juga harapannya adalah kalian nggak menggantungkan atau menggampangkan. Misal kalian udah dipasrahin untuk mencari tentang sebagai contoh risetku kemarin tentang biji jinten gitu. Terus kalian kesusahan, terus kalian kayak ya udah nggak peduli nanti kan dibantu sama temen yang lain. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Jadi tetap kerjakan semaksimal mungkin semampu kalian dan cari banyak sekali referensi dan juga pelajari sebanyak-banyaknya. Kalaupun nanti belum menemukan titik terang, nah itu baru nggak apa-apa didiskusikan. Tapi jangan sampai lepas tanggung jawab. Oke, next.
Oke, selanjutnya tentang dosen pembimbing. Nah, tugasnya adalah memberikan masukan, memvalidasi, melakukan QC atau kontrol kualitas, dan motivator dan networking. Di sini memberi masukan itu eh, ibaratnya ketika riset kalian atau judul kalian itu terlalu bertele-tele. Nah, biasanya dosen pembimbing ini akan meluruskan. Karena dulu pas aku itu sempat ada perubahan juga dari yang sebelumnya mau pakai apa ya? Kalau nggak salah sirsak, kemudian diganti jambu itu juga atas arahan dari dosen pembimbing. Karena ternyata ada gap yang kami tuh nggak menyadari kalau sebelum dikasih tahu dosen pembimbing ya, bahwasanya ada loh tanaman lain yang sekiranya lebih cocok seperti itu. Kemudian memvalidasi proposal. Nah, biasanya dosen sudah seringkali berhadapan dengan skripsi, seringkali berhadapan dengan PKM-PKM terdahulu ataupun yang lainnya. Nah, tentu mereka lebih tahu dong tentang seperti apa sih isi dari proposal itu sendiri. Nah, makanya dari sini pentingnya dosen pembimbing. Kemudian QC juga tentang kontrol kualitas, tentang memastikan data itu valid, metodenya realistis, dan bahasa ilmiah yang konsisten. Kemudian motivator dan networking, di mana memotivasi tim. Jadi ibaratnya kan kita itu sering banget yang namanya kayak burnout, nggak tahu harus gimana. Nah, dosen pembimbing ini yang nantinya bisa untuk memberikan motivasi. Kadang juga kalau bisa ya dapat dosen pembimbing yang itu mengejar kalian. Nah, ya mau nggak mau kan kalian harus sesuai dong dengan target yang emang kalian canangkan dari awal. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kalian harus memiliki kesadaran diri. Kemudian nah, ini memberi akses ke lab ataupun mitra yang nanti mau kalian ambil. Jadi, laboratorium itu biasanya perlu adanya dosen pembimbing dan dosen pembimbing ini yang biasanya mengarahkan kalian untuk menggunakan lab mana, terus habis itu menghubungi siapa. Nah, itu bisa tahu dengan dosen pembimbing. Atau mungkin kalau ya sulit bisa lewat lah dari dosen pembimbing seperti itu. Tips kolaborasinya adalah konsultasi rutin. Jadi jangan cuma di awal atau di akhir tok, tapi ya secara rutin. Kemudian setiap masukan dosen itu dicatat dan ditindaklanjuti dengan revisi yang nyata. Jangan cuma dicatat terus lupa ataupun didengarkan terus lupa, tapi juga tindak lanjuti. Kemudian jaga komunikasi profesional. Utamanya jangan hanya mendekati dosen saat deadline. Ini yang penting ya. Karena banyak sekali kasus di mana dosen pembimbing itu hanya dicari saat mendekati deadline. Dan ini cukup buruk ya. Karena ketika mendekati deadline itu kita cenderung kayak terburu-buru dan sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk tips menghadapi seleksi. Yang pertama teknis, perhatikan seperti apa penilaian dari PKM itu sendiri, kemudian formatnya sudah sesuai atau tidak, kemudian substansinya yang tadi udah aku jabarkan juga, konsultasi dengan dosen, revisi berulang, review kembali. Jangan sampai kalian itu mensubmit draft yang awal. Jadi tetap harus dilakukan revisi, review lagi. Jadi jangan puas dengan hasil yang kalian dapat, ah udah selesai bisa disubmit. Jangan, revisi lagi, review lagi. Makanya jangan mengerjakan terlalu mepet deadline. Selanjutnya, tips mental. Nah, ini juga penting. Banyak orang siap untuk menang, tapi sebagian besar itu belum mempersiapkan untuk kalah. Jadi, di samping kalian sudah mempersiapkan proposal kalian sebaik mungkin, siapkan juga space untuk menerima kekecewaan, baik atau buruknya. Banyak berdoa dan minta restu kepada orang tua, itu yang juga terpenting. Next. Nah, ini ringkasannya. Yang pertama, pilih topik yang aktual dan relevan, kemudian susun proposal berbasis data yang valid, bangun tim yang solid, manfaatkan dosen pembimbing, revisi, revisi, revisi. Kemudian, siapkan luaran yang konkret agar proposal kalian lebih meyakinkan. Next. Oke. Ini proposal terbaik lahir dari data yang berbicara, masalah yang nyata, dan solusi yang terasa. Mungkin itu yang bisa aku paparkan untuk malam hari ini. Dari teman-teman semua pasti banyak yang ingin ditanyakan karena jujur saja masih banyak hal-hal yang mungkin kurang aku jelaskan di sini. Jadi aku buka kesempatan tadi aku dikasih tahu sampai 20:10 ya. Oke. Untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan.
udah cukup jelas tah. Atau kalau kalian masih atau masih malu buat tanya di sini, bisa chat aku di DM atau dimanapun boleh, feel free. Apalagi udah mendekati Kim, jadi saran aku ikut aja nggak apa-apa guys, setidaknya menambah SKP kalian, terutama buat map. Baik, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya teman-teman. Oke, mungkin aku mau tanya teman-teman panitia dulu aja deh ya. Ini angkatan 25, 24 atau 25 aja ya? Panitianya atau pesertanya, Pak? Pesertanya, pesertanya. Ada yang 24 juga, Kak. Oh, berarti kamu Oke. Nah, mungkin teman-teman ada nih yang udah mulai ikut. Oke, ini ada. Oh ya, CPK aku. Maaf Kak, ini aku bacain ya dari Atandra Syahreza Nugraha. Maaf Kak, izin bertanya, kira-kira cara agar bisa memilih judul yang tepat itu gimana ya Kak? Saya masih kurang ngerti. Oke. Untuk menentukan judul yang tepat, ini langsung aku jawab ya. Jadi kalau misal teman-teman ada yang masih mau ditanyain atau mungkin ada pertanyaan juga, bisa disampaikan di kolom chat atau nanti bisa raise hand lagi. Oke, cara memilih judul yang tepat itu yang pertama adalah tentukan topik apa yang mau kalian bawa. Nah, gimana cara menentukan topik yang kalian bawa? Itu adalah dengan cara kalian melihat isu-isu terkini. Jadi, PKM itu yang paling sering dilihat adalah yang memang relevan dengan topik atau isu yang sedang ramai diperbincangkan, atau memang yang menjadi kebutuhan krusial untuk saat ini. Itu yang pertama, itu untuk menentukan topik. Kemudian, menentukan judul. Nah, menentukan judul itu dari topik yang kalian angkat, itu kalian sesuaikan. Nah, tadi itu kan salah satunya adalah, dengan cara kalian itu, mana sih tadi? Oh ini. Dengan cara kalian itu membuat judul yang ringkas, jelas, dan mengandung kata kunci utama dan menarik perhatian reviewer. Jadi tentukan kalian itu mau mengambil topik apa, tentukan kata kuncinya. Misal ya, misal kalian mau tentang, aku ambil dari judulku yang kemarin ya. Mau tentang anti cancer, anti cancer, anti kanker payudara. Nah, itu yang pertama adalah kalian ambil, jangan lupa sisipkan anti kanker payudara, itu yang pertama. Terus kalian mau mau melakukan risetnya ini pada apa? Maksudnya pada apa itu, kalian mau ngambilnya itu atau solusinya itu dari mana? Nah, dulu itu aku dari biji jinten dan juga daun jambu biji. Terus habis itu apa kelebihannya? Maksudnya mau kalian apakan dua tanaman ini? Nah, itu dibuat di salah satu sistem formulasi atau sistem penghantaran yang namanya itu self nano emulsifying drug delivery system. Jadi itu seperti nano emulsi yang membuat emulsi itu secara otomatis di lambung. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, dari tiga hal utama ini tadi, yaitu yang pertama adalah kanker payudara, terus habis itu tanaman yang akan kalian gunakan, dan juga sistem penghantaran atau inovasi yang akan kalian gunakan, ini kalian gabung. Kira-kira apa ya judul yang cocok? Kalian bisa dengan, kalau aku dulu formulasi sistem penghantaran bla 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 bla. Atau bisa juga pengembangan sistem penghantaran gitu juga bisa, atau optimalisasi juga bisa, atau inovasi juga bisa. Kenapa aku pilih formulasi? Karena di sini adalah riset terdahulu itu belum ada yang formulasi secara apa ya, formulasi secara utuh tentang sistem self nano emulsifying ini yang berisikan biji jinten dan juga daun jambu biji. Tapi kalau semisal riset terdahulu itu, oh udah ada formulasinya, tapi aku masih perlu mengembangkan. Nah, itu bisa judulnya itu diubah menjadi pengembangan sistem penghantaran gitu.
kayak gitu. Jadi ya itu tadi, yang pertama tentukan topik, masukkan kata kunci yang ada, susun sesuai dengan kebutuhan kalian, dan yang terakhir adalah lihat riset terdahulu. Udah ada atau belum? Nah, kalau misal udah ada, ya kalian ganti kayak gitu. Atau kalau misal udah ada tapi sebenarnya topiknya agak apa ya? Fokus intinya itu agak beda. Ya udah tunjukin di mana beda dari kalian. Sampai sini apakah sudah paham Atandra? Atau mungkin kalau mau konsultasi judul juga boleh. Tapi mungkin bisa by CP-CP aja ya. Kalau di sini kayak rasanya kurang pas gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Fatia. Oke, hal paling apa yang sering dilupakan mahasiswa ketika mengawali dan menyusun proposal PKM? Dan juga terkait ajakan dari Kateng untuk ikut PKM itu, apakah opportunity seperti itu sering datang? Oke, yang pertama, sering dilupakan mahasiswa. Jadi, yang sering dilupakan adalah hal dasar, seperti ketentuan margin, kemudian juga persyaratan font, dan lain-lain itu sering dilupakan. Karena kalian itu, karena cenderung para mahasiswa ini adalah fokus di substansi, tapi nggak lihat aspek administratifnya. Nah, hal itu yang sering direvisi